Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ergonomi yang beranggotakan Flavia Stefani, Dea Fahira, Angga Cipta Utomo, dan Salsabila Novitasari akan menjelaskan terkait NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Pengukuran beban kerja mental. Pengukuran beban kerja subjektif merupakan salah satu pendekatan psikologi dengan cara membuat skala psikometri untuk mengukur beban kerja mental yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari pengukuran secara subjektif antara lain, yang pertama menentukan skala pengukuran terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental, lalu menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda, serta mengidentifikasikan faktor beban kerja yang berhubungan secara langsung dengan beban kerja mental. Pengukuran secara subjektif merupakan pengukuran yang paling banyak digunakan karena mempunyai tingkat validitas yang tinggi serta bersifat langsung dibandingkan dengan pengukuran yang lain. Salah satu alat pengukuran beban kerja mental subjektif ialah NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. NASA TLX merupakan sebuah prosedur penilaian multidimensional yang memperoleh skor beban kerja secara keseluruhan berdasarkan kepada berat rata-rata penilaian 6 dimensi pengukuran skala, yang meliputi kebutuhan mental atau mental demand, kebutuhan fisik atau physical demand, kebutuhan waktu atau temporal demand, performansi atau on performance, usaha atau effort, dan tingkat stres atau frustration. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Sandra J. Hart dari NASA Ames Research Center dan Lowell E. Staveland dari San Jose State University. NASA TLX bisa menggunakan kuesioner ataupun aplikasi software. Metode yang digunakan dalam NASA TLX adalah menilai beban kerja pada 6 skala dengan masing-masing 21 gradasi nilai. NASA TLX sangat mudah untuk digunakan, memiliki efisiensi yang tinggi, dan keefektifan yang tinggi. NASA TLX memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, diterima luas oleh komunitas penelitian. Cepat dan mudah untuk digunakan, kemudian ada fleksibel, tersedia dalam bentuk software, pendekatan yang multidimensional, dan yang terakhir biayanya tidak mahal. Kekurangan dari NASA TLX itu berupa dapat mengganggu kinerja tugas utama jika diterapkan secara online. Responden dapat lupa dengan aspek kerja yang relevan. Hasil bisa bias, yaitu bisa berupa halo effect ataupun primacy recency effect. Kemudian ada penilaian beban kerja dapat berkolerasi dengan kinerja ataupun performa pekerja. Kemudian ada pembobotan skala dapat memakan banyak waktu, dan terakhir, penilaian skala dapat bersifat repetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator beban mental NASA TLX. Indikator ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ini ada mental demand atau disebut juga MD dengan rating rendah sampai tinggi. Dan mental demand ini adalah seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari. Lalu yang kedua ada physical demand atau PD. Dan dengan rating rendah hingga tinggi, jadi physical demand ini adalah jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya mendorong, menarik, mengontrol putaran. Lalu yang ketiga ada temporal demand atau TD. Dengan rating rendah hingga tinggi, TD ini adalah jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Lalu yang keempat ada performance atau OP. Dengan rating tidak tepat hingga sempurna. OP ini adalah seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. Lalu yang kelima ada frustration atau disebut juga FR dengan rating rendah hingga tinggi. FR ini adalah seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan. Lalu yang terakhir, yang keenam ada effort atau EF dan dengan rating rendah hingga tinggi.
Jadi IF ini adalah seberapa keras kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan NASA TLX. Yang pertama itu adalah tahap pemberian peringkat. Pada tahap ini responden akan mengisi peringkat yang berkisar 0 hingga 100 dari 6 subskala yang diberikan sesuai dengan beban kerja yang dialami pekerja. Yang kedua itu ada tahap pembobotan. Pada tahap ini dipilih satu indikator untuk masing-masing indikator yang menurut subjek lebih dominan dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada tahap perhitungan. Yang pertama itu kita akan mengukur produk. Nah, produk didapat dari hasil perkalian antara rating pada tahap awal dengan bobot faktor pada tahap kedua. Nah, setelah mengukur produk dilanjutkan dengan mengukur beban kerja terukur. Nah, nilai yang didapat adalah hasil dari penjumlahan produk. Yang ketiga itu ada mengukur beban kerja terukur yang mana jumlah produk tersebut dibagi 15. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi nilai skor. Nah, untuk interpretasi sendiri, untuk nilai 0-9 itu adalah golongan beban kerja rendah, 10-29 itu sedang, 30-49 itu agak tinggi, 50-79 itu tinggi, 80-100 itu sangat tinggi. Berikutnya ada contoh kasus pengukuran beban kerja perawat menggunakan metode NASA TLX di Rumah Sakit XYZ. Yang pertama adalah langkah pembobotan. Pembobotan ini didapatkan dari data pembobotan kuesioner. Misalkan kita ambil contoh perawat bedah 1, ini ada indikator MD, PD, TD, PF, dan IF. Untuk mengisi pembobotan ini, jadi peneliti ini menanyakan kepada perawat bedah 1, apakah perawat bedah 1 ini lebih merasakan mental demand atau physical demand. Bila bedah 1 ini menjawab lebih merasakan mental demand atau MD, maka kita tulis di tabel perbandingan sebelahnya adalah MD. Bila terdapat dua poin MD yang berada di tabel perbandingan tersebut, maka kita tulis indikator MD sebanyak 2. Selanjutnya, kita bandingkan apakah perawat bedah 1 ini misalkan lebih merasakan physical demand atau PD, maka kita tulis di tabel perbandingan tersebut adalah PD. Bila PD pada hasil tabel perbandingan itu ada 5, maka kita tulis indikator PD sebanyak 5. Begitu pula dengan indikator-indikator lainnya. Tahapan berikutnya adalah pemberian rating. Kita ambil contoh pemberian rating perawat bedah 1 dengan skor rating MD ini sebanyak 60. 60 itu berasal dari peneliti yang menanyakan kepada bedah 1 ini seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bila bedah 1 ini memberikan rating 60, maka kita tulis 60. Ini tergantung dari subjektif para perawat yang berada di rumah sakit tersebut. Begitu pula dengan indikator lainnya, misalkan di sini ada indikator PD atau physical demand, dan peneliti ini menanyakan seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan perawat bedah 1 ini memberikan rating sebesar 80. Dan seterusnya dengan indikator TD, P, F, dan IF. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu menghitung nilai produk. Nah, untuk menghitung nilai produk ini, ada rumus produk sama dengan rating kali bobot faktor. Nah, rating ini didapatkan dari tahap kedua, sedangkan untuk bobot faktor ini didapatkan dari tahap yang pertama. Sebagai contoh di sini kita akan menghitung nilai produk perawat bedah 1. Di sini kita ambil indikator MD. Rating MD ini ada sebesar 60, sedangkan bobot faktornya sebesar 2. Maka dari itu, kita mengalihkan 60 dikali 2 yaitu 120. Nah, indikator selanjutnya ada PD. Di sini rating PD ini ada 80, sedangkan bobot faktor PD ini ada 5, sehingga kita kalikan 80 dikali 5 yaitu 400. Berikut seterusnya, indikator-indikator selanjutnya ada TD, OP, F, dan IF. Tahap keempat yaitu menghitung WWL. Di sini ada rumus untuk menghitung WWL yaitu sigma produk. Apa itu sigma produk? Yaitu penjumlahan dari semua produk. Produk ini didapatkan dari tahap ketiga tadi yang kita sudah hitung nilai produknya. Nah, kita ambil contoh di sini perawat bedah 1 untuk menghitung nilai WWL-nya, maka jumlah produk yang tadi kita hitung MD, PD, TD, OP, F, dan IF ini dijumlahkan semua dan didapatkan 120 ditambah 400, tambah 40, ditambah 100, ditambah 90, dan ditambah 110, ini menghasilkan 860. Nah, 860 ini yang disebut dengan WWL. Tahap selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu menghitung rata-rata WWL. Rumus dari rata-rata WWL ini adalah sigma produk dibagi dengan 15.
Sigma produk itu tadi yang kita sudah hitung, sigma produk itu kan sama dengan WWL, berarti sama dengan WWL ini dibagi 15. Kita ambil contoh di sini perawat bedah 1, tadi skor WWL-nya ada 860 dan dibagi dengan 15, sehingga menghasilkan skor rata-rata WWL sebesar 57,33. Tahapan selanjutnya adalah tahapan ke-6 yaitu interpretasi skor. Di dalam interpretasi skor ini ada tabel golongan beban kerja. Golongan beban kerja rendah ini nilai skornya 0-9, golongan beban kerja sedang nilai skornya 10-29, golongan beban kerja agak tinggi nilai skornya 30-49, golongan beban kerja tinggi nilai skornya 50-79, sedangkan golongan beban kerja sangat tinggi nilai skornya 80-100. Kita ambil contoh nilai skor dari perawat bedah 1 yang sudah kita hitung di tahap kelima tadi. Ini sebesar 57,33. 57,33 ini termasuk golongan beban kerja tinggi menurut tabel golongan beban kerja di atas. Maka dari itu, karena golongan beban kerja yang tinggi, maka dibutuhkan tindakan pengendalian dengan segera. Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi NASA TLX di HP Android. Nah, jadi pengguna NASA TLX untuk menghitung beban kerja mental tidak hanya bisa digunakan melalui kuesioner dalam bentuk paper atau kertas, tapi juga bisa dalam bentuk aplikasi ataupun software. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan NASA TLX dalam bentuk aplikasi di HP Android. Nah, pertama-tama kita install dulu aplikasinya di Play Store. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Nah, kita isi nama tasnya, nih ada nama, ada tas 1, tas 2, tas 3, dan tas 4. Jadi tergantung mau berapa banyak tas yang ingin diisi oleh responden. Nah, kita ambil contoh aja dari contoh kasus yang ada di presentasi dari Rumah Sakit XYZ. Kita masukkan di namanya bedah 1. Dan kita klik task yang pertama, task 1. Nah, ini ada beberapa indikatornya, ada mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration. Nah, kita masukkan mental demand-nya berdasarkan hasil kasus itu 60, berarti di sini. Kemudian physical demand-nya 80, berarti ada di sini. Kemudian temporal demand-nya itu sebesar 40. Kemudian performance-nya itu 50. Kemudian frustration, ada effort-nya itu sebesar 55. Dan yang terakhir ada indikator frustration itu ada 30. Kemudian kita continue. Nah, kemudian ini kita disuruh bandingkan mana yang berkontribusi lebih besar terhadap beban kerja pada suatu pekerjaan. Nah, ini contohnya pada yang question pertama itu ada temporal demand sama frustration. Nah, berdasarkan yang pemberian rating dari indikator sebelumnya, kita bandingkan lebih tinggi temporal demand kah atau frustration. Nah, berdasarkan indikator yang tadi kita udah isi, temporal demand lebih tinggi dari frustration. Kemudian disuruh bandingkan lagi temporal demand atau mental demand. Mental demand yang lebih tinggi. Isi sampai ada pertanyaan dari sampai 15. Kita isi berdasarkan data yang sudah didapatkan.
Kemudian sudah kita isi semua, kita klik finish. Nah, ini sudah terisi, kemudian kita klik yang sebelah di kanan atau pojok kanan atas. Kemudian kita klik turn answer in. Nah, sudah tersimpan. Nah, untuk melihat bagaimana data yang sudah tersimpan, apakah sudah tersimpan di dalam HP? Sudah. Dan kita masuk ke file manager di HP. Kita cari aja nama filenya TLX. Di sini sudah ada bedah 1 nama filenya. Kita buka dalam aplikasi Excel. Nah, dihasilkan overall rating dari pengisian indikator tadi sebesar 63. Nah, berdasarkan interpretasi golongan beban kerja, ini termasuk ke beban kerja golongan beban kerja yang tinggi. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga membantu.